Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah dengan NIM 20032110010 dari kelas Agribisnis A. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas usaha tani, tugas ujian akhir semester mengenai mini riset usaha tani jagung di Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Oke, yang berikutnya kita akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Kita akan melihat mengenai jagung. Jagung merupakan sebuah bahan pangan dan juga merupakan salah satu sumber karbohidrat. Kedua, selain beras, jagung juga bisa menjadi pengganti beras. Jagung sendiri juga bisa menjadikan olah-olahan baik itu pakan ternak atau olahan makanan yang lainnya. Di Indonesia sendiri ada 10 provinsi penghasil jagung terbesar. Salah satunya yaitu Jawa Timur yang menempati posisi pertama sebagai produksi jagung terbesar, yaitu dengan luas lahan sebesar 1,19 juta hektar dan menghasilkan 5,37 juta ton jagung per tahunnya. Di Jawa Timur sendiri terdapat kabupaten-kabupaten yang berpotensi dalam komoditas jagung. Salah satunya yaitu Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2022, yaitu luas lahan panen jagung pada tahun 2021 sebesar 2.7.858 hektar dengan hasil produksi jagung sebesar 1.939.908,20 kuintal. Tapi dari data ini, pada tahun sebelumnya produksi jagung lebih banyak dan luas lahan pun semakin banyak karena setiap tahunnya luas lahan mengalami penyempitan sehingga produktivitas jagung juga menurun. Tapi menurut saya, pembahasan komoditas jagung ini bukan karena adanya penyempitan lahan, tapi juga dikarenakannya tidak adanya perencanaan yang dilakukan oleh para petani, sehingga hasil produksi jagung kurang maksimal dan keuntungan yang didapatkan pun tidak banyak. Ya, dan berikutnya saya di sini juga akan membahas mengenai usaha tani jagung dari Bapak Samsuri, di mana beliau tinggal di Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perencanaan usaha tani jagung, di mana dari segi aspek non-finansial. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Samsuri, bahwa komoditas yang dipilih adalah komoditas jagung. Dengan umur Bapak Samsuri sendiri yaitu 51 tahun. Dengan luas lahan yang dimiliki 4.200 meter persegi. Dengan status kepemilikan yaitu sewa. Di mana dalam 1 tahun sendiri sewanya sebesar 10 juta. Sehingga dalam 1 tahun sendiri juga terdapat 3 kali musim tanam atau 3 kali penanaman. Jadi pada 1 kali musim tanam kita membayar sewa Rp333.333. Oke, yang berikutnya adalah masa tanam komoditas. Dalam rata-rata sendiri dari Bapak Samsuri, masa tanam komoditas jagung selama 500 sampai 110 hari atau bisa dihitung 3 bulan lebih. Atau jika kita dihitung sampai pasca panen digenapi aja 4 bulan. Yang berikutnya adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan. Yang pertama ada perairan, di mana Bapak Samsuri sendiri melakukan perairan selama 10 kali dalam 1 kali masa tanam, tergantung kering tidaknya tanah. Yang kedua adalah penjajaran, di mana adanya pencabutan pada tanaman yang tidak sesuai. Biasanya dikarenakan gulma, jadi banyak jagung-jagung yang dicabuti. Dan dilakukan 1 kali dalam 1 kali musim tanam. Yang kedua adalah penyulaman, di mana penyulaman ini merupakan penanaman benih kembali. Penanaman benih kembali dikarenakan biasanya dimakan tikus dan lain-lain. Dan
Untuk penyulaman ini dilakukan selama 1 kali dalam 1 musim tanam. Yang keempat adalah penyiangan, di mana penyiangan ini adalah pembersihan-pembersihan gulma seperti rumput yang dilakukan 4 kali selama 1 kali musim tanam. Kenapa dilakukan sedikit? Karena biasanya banyak orang yang cari rumput untuk makan ternak. Yang kelima adalah pembubuhan. Pembubuhan merupakan penutupan akar-akar jagung yang timbul, dan biasanya pembubuhan ini dilakukan pada saat melakukan penyulaman atau juga pengairan yang dilakukan selama 4 kali. Yang berikutnya adalah pemupukan. Untuk pemupukan sendiri oleh Bapak Samsuri melakukan pemupukan selama 4 kali dalam 1 kali musim tanam. Yang ketujuh adalah pengendalian hama penyakit, di mana pengendalian hama penyakit ini seperti penyemprotan dan lain-lain itu dilakukan 3 kali pada 1 kali musim tanam. Oke. Yang berikutnya adalah perencanaan usaha tani berdasarkan aspek finansial, di mana aspek finansial ini bisa dilihat dalam tabel ini, yaitu ada biaya tenaga kerja selama 4 bulan. Di mana biaya tenaga kerja ini saya menggabungkan antara upah pekerja dan juga uang makan. Jadi udah dijadikan satu. Sehingga untuk biaya kerjanya sendiri yaitu ada pengolahan tanah, penanaman, penyulaman, pengairan, penjajaran, penyiangan, pembubuhan, pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian OTP, pemanenan, dan juga pengeringan. Di mana di sini juga ada nilai nolnya, nilai nol, upah satuan nilai nol, karena di sini dikerjakan secara individu, jadi nilainya nol. Sehingga dari hasil tersebut menghasilkan total biaya tenaga kerja sebesar Rp1.977.500. Yang berikutnya yaitu ada aspek finansial mengenai total biaya variabel atau FC. Total biaya variabel ini sesuai dengan perencanaan yang direncanakan agar mendapatkan hasil produksi jagung yang maksimal, di mana benih jagung sebesar 10 kg, pupuk organik 450 gram, pupuk urea 147 kg, SP36 52 kg, KCI 42 kg, insektisida 1 botol, fungisida 1 botol, herbisida 1 botol, pestisida 1 botol, biaya sewa 1 kali musim tanam, dan total biaya kerja, di mana ini disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang dimiliki oleh Bapak Samsuri sebesar 4.200 meter persegi. Sehingga dalam total biaya variabel yang dihasilkan totalnya Rp8.633.633. Yang berikutnya adalah aspek finansial, di mana ini merupakan total biaya tetap. Total biaya tetap ini dihasilkan dari mesin-mesin yang dimiliki atau alat-alat yang dimiliki, seperti adanya cangkul 2 buah, sabit 3 buah, penyemprot 1 buah, timba 2 buah, karung 20 buah, tali rafia 2 roll, desa kecil 1 buah, dan desa besar 1 buah. Di mana biaya tetap ini dihasilkan dari penyusutan yang dialami oleh alat-alat, di mana dengan menggunakan umur ekonomi per bulan, dan menghasilkan total biaya tetap atau FC yaitu Rp375.556. Yang berikutnya adalah mengenai penjumlahan aspek finansial yang dilihat dari biaya total atau TC, penerimaan atau RC, dan pendapatan atau HI, di mana biaya total yaitu FC per VC ditambah FC, di mana biaya variabel ditambah biaya tetap, di mana biaya variabelnya yaitu Rp8.633.633 dan biaya tetapnya yaitu Rp375.556, sehingga menghasilkan Rp8.507.189.
Yang berikutnya yaitu menit penerimaan atau RC, di mana RC ini yaitu RH atau harga dari 1 kilogram jagung pada panen sebelumnya, yaitu 5.300 kali hasil produksi yang harus dihasilkan dalam luas lahan 420 meter persegi, yaitu sebesar 4.200 kg, di mana akan mendapatkan nilai RC yaitu 22.260.000. Yang berikut adalah pendapatan atau bisa dikatakan juga keuntungan, di mana pendapatan ini merupakan pendapatan bersih dari penerimaan dikurangi dengan biaya total, di mana 22.260.000 dikurangi 8.507.189.000 sehingga menghasilkan 3.752.811 rupiah. Maaf, 11 rupiah. Yang berikutnya adalah mengenai analisis kelayakan usaha tani yang dinilai dari R per C rasio, BEP penerima, BEP harga, dan payback periodik atau PP. Di mana R per C rasio dari rumus penerimaan TR per biaya total, kita menghasilkan 3, di mana 3 ini RC lebih besar daripada 1, sehingga usaha tani ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Yang berikutnya adalah BEP atau BEP penerimaan, di mana BEP penerimaan ini rumusnya FC dibagi 1 dikurangi FC per TR, di mana hasil yang didapatkan yaitu 605.736 rupiah, di mana BEP penerima lebih kecil daripada penerima, sehingga usaha ini berpotensi atau layak untuk dijalankan. Yang berikutnya adalah BEP harga, di mana BEP harga yaitu TC atau biaya total dibagi dengan jumlah produksi, sehingga menghasilkan 2.205, yang artinya jika Pak Samsuri menjualnya dengan 225, tidak akan mengalami kerugian atau tidak akan mengalami keuntungan juga. Yang berikutnya adalah payback periodik, di mana payback periodik ini berfungsi untuk mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan, yaitu biaya investasi dibagi dengan pendapatan, di mana biaya investasinya yang berupa alat-alat berjumlah 769.000 dibagi 3.752 menghasilkan 0,56, sehingga biaya investasi dapat kembali dalam kurun waktu 5 bulan 6 hari. Ya, berikutnya adalah sumber pembiayaan, di mana sumber pembiayaan ini dibagi menjadi 2, sumber pembiayaan modal mandiri dan juga sumber pembiayaan kredit. Tapi dalam wawancara ini, Bapak Samsuri melakukan modal awal penanaman sampai panen menggunakan modal sendiri, dan modal tersebut didapatkan dari hasil panen atau keuntungan hasil panen sebelumnya. Jadi, dari hasil panen itu udah dipisahkan antara uang untuk kebutuhan pribadi dan uang untuk dipakai kebutuhan akan komoditas yang akan dijalankan selanjutnya. Yang berikutnya adalah kendala dan strategi pembiayaan, di mana kendala yang dihadapi oleh Bapak Samsuri mengenai pembiayaan, yang pertama hasil dari panen yang tidak menentu. Biasanya panen juga dapat mengalami kerugian, juga dapat mengalami keuntungan. Jadi kalau sampai mengalami kerugian, maka tidak akan ada biaya yang bisa diterapkan untuk modal penanaman berikutnya. Sehingga dari wawancara Bapak Samsuri terpaksa untuk meminjam atau kredit pada bank swasta yang relatif bunganya lebih tinggi daripada bank negeri. Dikarenakan kenapa sih Bapak Samsuri melakukan kredit di bank swasta? Karena persyaratan yang diterapkan itu lebih mudah. Yang berikutnya adalah tidak menjual hasil panen. Dan di mana biasanya kalau seumpamanya kita tahun ini panen padi, dan padi itu tidak akan dijual, tapi akan disimpan untuk kebutuhan pangan sendiri. Sehingga otomatis
dari Bapak Samsuri tidak mendapatkan pendapatan. Dan solusinya tetap yang tadi, yaitu melakukan kredit pada bank swasta. Yang berikutnya adalah keuntungan dari hasil panen yang digunakan untuk menutupi kredit. Nah, karena adanya peminjaman kredit itu, jadi untuk panen yang berikutnya, hasilnya panen itu untuk digunakan untuk menutupi kredit. Jadi Bapak Samsuri tidak memiliki keuntungan, malah bisa saja mengalami kerugian lagi. Yang berikutnya adalah strategi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama bisa meminjam kredit pada program pemerintah. Contohnya kita adalah kredit usaha rakyat, di mana di situ program pemerintah bunganya sangat rendah, sebesar 6%, sehingga keuntungan didapatkan petani sendiri juga lebih. Yang berikutnya adalah modal dari tengkulak, di mana bisa dicontohkan, biasanya seumpama tengkulak memberikan benih gratis, dan untuk panen itu harus dijual pada tengkulak itu, tapi hasil panennya dikurangi pembiayaan benih yang telah diberikan sebelumnya. Yang berikutnya adalah mengikuti kerjasama mitra, di mana dengan kerjasama mitra ini, petani mendapatkan pendapatan, baik itu secara pendapatan modal, pembenihan, pemupukan, dan lain-lain. Dan petani juga mendapatkan pelatihan-pelatihan. Yang berikutnya adalah program asuransi, di mana program asuransi ini ada di asuransi ini untuk menutupi resiko yang dikarenakan kegagalan oleh petani. Tapi biasanya asuransi di sini dicontohkan ada asuransi usaha tani padi, asuransi ternak sapi, asuransi nelayan, dan asuransi non-program pemerintah. Tapi dalam hal ini Jagung sendiri masuk ke dalam asuransi non-program pemerintah, sehingga program asuransi ini dijalankan secara mandiri. Dan untuk program asuransi ini masih dilakukan. Dari Bapak Samsuri ini walaupun mengikuti kelompok tani, tapi dari beliau sendiri masih belum mengerti tentang asuransi dan baru saja mendengar mengenai asuransi. Tapi bila asuransi ini dilakukan, maka akan ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pelindungan dari segala resiko, baik itu resiko akan bencana, resiko akan banjir, resiko akan kekeringan yang menyebabkan kegagalan panen, dan yang kedua ada memberikan nilai ganti rugi yang besar. Yang ketiga ada kemudahan dalam mendaftar. Mendaftarnya ini biasanya diarahkan oleh dinas-dinas yang ada di daerah setempat. Yang berikutnya adalah kekurangan. Kekurangan mengikuti asuransi, yaitu biaya premi tidak ada subsidi, karena Jagung sendiri masuk ke dalam program asuransi non-program pemerintah. Yang kedua, luas lahan kurang dari 1 hektar. Dan biasanya rata-rata di sini luas lahannya sendiri yaitu kurang dari 5.000 meter persegi. Jadi untuk keuntungan secara maksimal itu masih kurang. Dan ketiga adalah kinerja dinas setempat tidak sesuai target. Di mana dari wawancara Bapak Samsuri, kemarin walaupun ada asuransi usaha tani padi, tapi kerugian padi dan dialami itu hanya dilakukan pemotongan atau dokumentasi dan sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Oke, yang berikutnya adalah bentuk kemitraan. Di mana bentuk kemitraan ini perusahaan merundingkan atau sosialisasi sebelum kemitraan dari pemberian bantuan modal dan usaha seperti modal benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu perusahaan melakukan pendampingan baik penanaman, pemupukan, pengairan, recording, desnasa, dan lain-lain. Dan juga perusahaan melakukan pengawasan, memberikan solusi, merundingkan, dan membagi pengetahuan teknis budidaya jagung hibrida yang baik dan benar. Jadi keuntungan dalam kemitraan ini sangat banyak. Oke, yang berikutnya adalah perusahaan yang digandeng. Dalam ini saya memilih 2 perusahaan, di mana yang pertama yaitu PT BC International Tbk dan yang kedua PT Java Confred Indonesia Tbk. Di mana PT BC International Tbk ini bergerak dalam pembenihan jagung hibrida. Dan dengan menggandeng PT BC ini, maka akan adanya pemberian benih
baik itu juga pelatihan, kita hanya menyiapkan lahan dan juga tenaga kerjanya. Dan nanti juga untuk hasilnya akan dibagi secara rata atau bagi secara rata antara petani dan juga pihak mitra atau PT BC International Tbk. Yang berikutnya adalah PT Java Convert Indonesia Tbk, di mana PT ini salah satu memproduksi pakan ternak, contohnya pakan ayam. Dengan bekerja sama dengan PT Java Convert Tbk ini, petani akan mendapatkan banyak keuntungan, di mana pada saat musim panen, produksi itu melimpah dan harga turun. Dengan bekerja sama dengan Java Convert Indonesia Tbk ini, dari hasil produksi itu ada yang menampung, sehingga para petani tidak akan mengalami kerugian karena harganya yang rendah. Oke, yang berikutnya adalah kesimpulan saran. Dari minus ini disimpulkan bahwa dari usaha tani Bapak Samsuri ini dikatakan layak karena dari nilai RC rasio, baik BEP penerima, BEP harga, BEP periode sudah bagus. Dan juga walaupun dalam kesimpulan ini juga dari Bapak Samsuri sendiri belum ada program-program yang langsung tersalurkan pada petani. Dan saran, sebaiknya untuk melakukan penanaman atau usaha tani, sebelumnya harus memperhatikan dulu mengenai perencanaan yang direncanakan, sehingga pada itu petani dapat mengetahui apakah dia mengalami rugi ataukah dia mengalami keuntungan. Sekian, terima kasih. Ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.